AC Milan akan menghadapi Dinamo Zagreb di matchday kedua Liga Champions. Pertandingan ini cukup klasik karena kedua tim jumpa terakhir kali, siapa yang tidak tahu, Real Madrid, karena mereka adalah juara Liga Champions. Musim lalu mereka melakukan keajaiban lewat Karim Benzema dan kawan-kawan. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Salam sehat selalu dan tentunya sejahtera buat teman-teman semuanya. Kembali saya bicara soal sepak bola dan soal preview Liga Champions dini hari nanti. Saat ini sore hari, saat saya syuting ini, dan ada beberapa pertandingan menarik yang melibatkan grup A, lalu E sampai H. Grup-grup ini masih semua tim masih melakoni satu pertandingan ya, cuman tensi pertandingan meninggi gitu ya. Contohnya di grup E ya, ada Chelsea dan Milan. Kedua tim ini saat ini sedang berjuang untuk meraih kemenangan. AC Milan akan menghadapi Dinamo Zagreb di matchday kedua Liga Champions. Pertandingan ini cukup klasik karena kedua tim jumpa terakhir kali pada tahun 2000 lalu atau sekitar 22 tahun lalu ya. Jadi ini pertemuan yang cukup lama di Liga Champions. Mungkin kedua tim pernah beberapa tahun ini masuk masuk ke fase grup Liga Champions, cuman tidak jumpa karena mungkin nggak lolos fase grup atau bagaimana nih. Dan saat ini keduanya sama-sama ada di grup yang sama, yaitu grup E. Milan hadir di San Siro untuk meraih kemenangan karena pada laga pertama mereka hanya imbang melawan Red Bull Salzburg. Kalau ingin memimpin klasemen, Milan harus menang lawan Dinamo Zagreb. Hanya saja ini bisa berpotensi kejutan karena kita tahu Dinamo Zagreb secara mengejutkan kalahkan Chelsea pada laga pertama ya di matchday 1. Saat itu Chelsea tak berdaya membordir pertahanan Dinamo Zagreb, sedangkan klub tuan rumah mampu mencetak 1 gol yang berujung pada pemecatan Thomas Tuchel juga ya. Salah satu pemicu pemecatan Thomas Tuchel karena kekalahan ini. Kembali ke soal Milan, saya pikir Milan punya peluang besar untuk menangnya karena skuad yang dimiliki cukup solid ya. Paling tidak superior dibandingkan Zagreb, tapi ada peluang untuk menang karena mereka main di kandang sendiri. Ada beberapa nama yang belum main, tapi beberapa nama juga sudah kembali seperti Rade Krunic ya, dan Ante Rebic, dan juga beberapa pemain lainnya belum bisa tampil untuk Milan. Karena pentingnya laga ini, maka Stefano Pioli bilang pemain harus memberikan 100% di lapangan, karena kalau tidak Dinamo Zagreb bisa melakukan hal yang sama seperti saat melawan Chelsea. Pioli pun respect dengan Zagreb karena menurut dia Dinamo Zagreb pantas memenangkan pertandingan melawan Chelsea. Karena itu dia menginginkan agar skuadnya tampil 100% gitu ya.
Selain Milan, ada juga Chelsea. Inilah laga debut buat Graham, sang penyihir Potter. Graham Potter, ya dia namanya mirip dengan Harry Potter ya. Kenapa harus disebut sihir? Karena ini menjadi debut di tim besar bagi dia. Sebelumnya dia hanya melatih tim-tim semenjana ya. Penunjukan Graham Potter juga kejutan buat publik Liga Inggris. Karena dia sebelumnya melatih Brighton. Memang dia tampil gemilang di awal musim ini, tapi kualitasnya untuk melatih Chelsea masih harus ditunggu lagi. Maka inilah kesempatan bagi Potter untuk membuktikan diri, yaitu melawan RB Salzburg ya di Stamford Bridge. Sama seperti Milan, Chelsea juga tidak bisa menurunkan pemain pilar, yaitu ada Edward Mendy dan N'Golo Kante. Dan saya pikir Chelsea bisa menang di pertandingan ini dengan skor 2-0. Mungkin ada sentuhan baru yang bisa saja tidak bisa ditebak oleh tim lawan untuk pertandingan nanti. Karena Potter walaupun mungkin dipandang sebelah mata, tapi dia dikontrak 5 tahun oleh Chelsea. Maka itu Chelsea menaruh harapan kepada manajer 47 tahun ini. Duel yang menarik juga yaitu Manchester City melawan Borussia Dortmund ya. Kembali duel yang menampilkan satu pemain dengan klub lamanya. Dini hari tadi Barcelona membawa Robert Lewandowski ke Bayern Munchen. Kini Erling Haaland akan melawan klub lamanya Borussia Dortmund yang sama-sama berada di grup G. Saat ini Borussia Dortmund dan Manchester City sama-sama sedang bagus. Borussia Dortmund menang di laga pertamanya 3-0 dan Borussia Dortmund pun sama menang. Manchester City menang juga 4-0 di laga pertama mereka musim ini. Saat itu Manchester City berhasil mengalahkan Sevilla 4-0, sedangkan Borussia Dortmund mengalahkan FC Copenhagen. Maka itu kekuatan tim sama-sama kuat ya, walaupun tentu Man City lebih diunggulkan. Siapa yang bisa meremehkan Manchester City ya, apalagi mereka main di Etihad, di kandang mereka. Siapapun yang memenangkan laga ini pasti bisa memimpin klasemen sementara, karena poin kedua tim sama-sama kuat untuk saat ini. Saya pikir Manchester City berpeluang untuk menang karena kekuatan Manchester City lebih baik. Erling Haaland sedang menggila. Dia pun mengejar gelar top skor dengan Man City, baik di Liga Inggris atau di Liga Champions. Head to head kedua tim juga masih dimiliki oleh Manchester City. Berdasarkan statistik yang saya dapatkan, Manchester City menang di 2 pertemuan terakhir, yaitu pada 15 April 2021 dan 7 April 2021. Kedua-duanya dengan skor 2-1. Tapi tentu Dortmund pun bisa mengejutkan ya. Karena di 2018 dan 2016 Dortmund pun pernah merepotkan Manchester City. Tapi secara umum kekuatan Manchester City lebih baik dari Borussia Dortmund. Selain Borussia Dortmund melawan Manchester City, masih ada pertandingan menarik lainnya yang pantas disaksikan teman-teman, yaitu Real Madrid lawan Leipzig dan
Juventus lawan Benfica. Tentu perhatian tertuju ke Real Madrid melawan Leipzig ya. Siapa yang tidak tahu Real Madrid, karena mereka adalah juara Liga Champions. Musim lalu mereka melakukan keajaiban lewat Karim Benzema dan kawan-kawan. Jejak 16 besar sampai final, mereka bisa comeback, bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Musim ini pun mereka start mulus di Liga Champions. Pada pertandingan sebelumnya Madrid berhasil menang ya atas rival di grup. Kualitas Madrid pasti tidak diragukan, dan hanya saja Madrid tidak bisa diperkuat Karim Benzema di pertandingan ini. Ini mungkin jadi ganjalan, karena statistik membuktikan kalau Karim Benzema selalu menjadi roh yang membantu Real Madrid meraih kemenangan. Apakah kali ini Real Madrid terganjal atau bagaimana? Tapi Carlo Ancelotti tidak pusing ya, tidak mau bergantung kepada satu pemain. Dia pun, uniknya Real Madrid ini, mereka percaya dengan skuad yang mereka miliki. Nggak banyak tambah pemain, tapi yakin gitu dengan kualitas pemain yang ada. Sebagai pelapis Benzema yaitu Eden Hazard. Dia bukanlah striker, tapi dia seorang winger. Cuman Ancelotti meyakini Eden Hazard bisa menjadi pelapis buat Karim Benzema. Maka itu saya pikir Madrid masih bisa mengalahkan Leipzig ya di pertandingan nanti, berdasarkan head to head pertemuan kedua tim. Dan ternyata belum pernah jumpa ya, ini jadi jumpa pertama ya dari antara Leipzig dan Madrid ini. Berarti akan lebih seru ya. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya di Liga Champions. Ini menjadi hal yang menarik untuk ditunggu juga, karena persaingan di Liga Champions bukanlah kaleng-kaleng, karena yang main adalah para tim juara. Demikian teman-teman, vlog bola saya soal preview Liga Champions yang main dini hari nanti. Tunggu selalu vlog-vlog saya lainnya, dan salam olahraga.